Tren nunjukin kalau makin kesini, orang-orang tuh makin idealis dalam urusan memilih apa yang mereka konsumsi. Jadi apa yang mereka beli, apa yang mereka pakai, dan apa yang mereka promosiin itu seringkali berasal dari brand-brand yang sesuai dengan nilai atau moralitas mereka. Nah, tren ini mengarah ke konsekuensi yang nggak terhindarkan. Jadinya nilai atau moralitas itu jadi alat marketing. Masalahnya, sejauh mana sih kita bisa mengetahui bahwa nilai tersebut tuh benar-benar diaplikasikan secara real oleh brand atau perusahaan? Emang mereka benar idealis atau cuma kelihatannya aja? Contohnya nih dalam konteks nilai-nilai peduli kesehatan lingkungan. Menurut kalian apakah label sustainable atau eco-friendly ini bisa dipertanggungjawabkan dan bukan sekadar stempel untuk menaikkan harga barang aja? Fenomena di mana brand menggunakan label atau simbol ramah lingkungan tanpa benar-benar mempraktekkan nilainya, itu disebut dengan greenwashing. Nah, isu greenwashing ini sering banget dibingkai sebagai kesalahan moral segelintir perusahaan. Jadi kayak ada satu brand yang serakah nih, memanfaatkan isu lingkungan demi citra. Narasi ini nyaman ya karena sederhana, simple banget. Ada pihak jahat, ada korban. Ada Joker, ada Batman gitu. Ada solusi yang tampak jelas, kayak regulasinya lebih ketat, kita harus boykot, atau konsumen harus lebih pintar gitu. Nah masalahnya, framing ini tuh runtuh begitu kita melihat betapa sistemiknya greenwashing dalam ekonomi modern. Kalau kita mikir greenwashing hanya ada karena niat buruk perusahaan tertentu, maka kita akan melihatnya sebagai kasus-kasus anekdotal, alias cuman di perusahaan A atau perusahaan B aja. Tapi faktanya justru sebaliknya. Greenwashing ini muncul di hampir semua sektor industri. Dilakukan oleh perusahaan multinasional besar dengan sumber daya hukum, riset, dan kepatuhan hukum yang sebenarnya tuh jauh banget dari kata sembarangan. Nah, seharusnya ini bikin kita curiga ya. Mungkin gimana kalau masalahnya ini bukan sekadar etika perusahaan, tapi insentif yang dibangun oleh sistem itu sendiri. Nah, waktu aku research tentang brand-brand yang pernah kesandung kasus greenwashing, aku agak syok ya sama fakta kalau di setiap sektor mulai dari fashion sampai bahan bakar, sektor yang deket banget alias berkelindan nih sama kebutuhan kita sehari-hari, justru yang paling banyak kasusnya. Kita ambil contoh nih di industri fashion. H&M tuh punya satu lini fashion yang namanya Conscious Collection. Tahun ini ada class action lawsuit yang dilayangkan buat H&M specifically buat produk itu. Kan H&M ini bikin klaim kalau baju bekasnya itu pada di-recycle jadi baju baru ya. Jadi gak ada deh yang namanya sampah tekstil, gak ada kain atau garmen yang terbuang sia-sia. Tapi gini, sebagai brand fast fashion yang penjualannya itu per hari berapa ya? Setahun tuh produksinya 3 miliar baju by the way. Kira-kira butuh berapa puluh tahun sih buat nge-recycle semua produksinya dalam sehari? Alias seberapa berdampak sih satu line fashion tersebut buat sustainability? Kalau produk-produk yang lain yang jumlahnya tuh jauh lebih banyak justru jadi salah satu penghasil sampah tekstil terbesar di dunia. Nggak cuma di sektor itu. Di sektor otomotif nih, kasus Volkswagen ini bahkan lebih ekstrim. Kalian pernah dengar tentang skandal Dieselgate nggak sih? Jadi, skandal ini tuh memperlihatkan bagaimana perusahaan ini memasarkan kendaraan diesel sebagai hal yang ramah lingkungan dan rendah emisi. Sementara secara teknis, mereka itu manipulasi hasil uji emisinya gitu. Ya, ini kan scam ya. Ya, kita udah tahu nih kalau misalkan itu scam. Tapi yang perlu dibahas adalah fakta kalau insentif regulasi dan pasar pada saat itu memungkinkan label hijau ini jadi alat kompetitif yang sangat menguntungkan. Alias banyak perusahaan tuh berlomba-lomba jadi yang paling terlihat hijau meskipun aslinya nggak hijau-hijau banget. Sekarang nih di sektor energi dan perusahaan minyak besar lainnya, kan banyak banget tuh yang agresif promosiin narasi transisi energi dan komitmen net zero. Buat kalian yang nggak tahu net zero, ini tuh maksudnya total emisi gas rumah kaca yang dilepas itu sama dengan total emisi yang berhasil dikurangin atau diserap kembali. Jadi bukan berarti nol emisi sama sekali. Alias perusahaan itu masih ngeluarin emisi, tapi emisinya tuh dikurangin sejauh mungkin dan sisa emisinya tuh di offset atau diserap atau dikompensasi gitu. Contohnya gini nih, kalau misalkan ada satu perusahaan itu ngeluarin 100 ton CO2 per tahun. Cara supaya jadi net zero itu mereka bakal nurunin emisi jadi 60 ton. Ya caranya banyak ya, entah lewat efisiensi energi atau ganti bahan bakar dan sebagainya. Nah, sisa 40 ton tadi itu di offset alias di reforestasi, carbon capture dan lain sebagainya.
Nah, berarti kan emisinya harus dikurangin nih dari 100 ke 60 kan. Nah, tapi sebagian besar belanja modal perusahaan energi itu masih dialokasikan buat eksplorasi dan produksi bahan bakar fosil. Jadi nggak dikurangin dong. Ada gap yang besar banget nih antara pesan ke publik dan realitas investasinya tuh dipakai buat apa. Oke, sekarang contoh yang deket-deket aja nih sama kita. Di Alfa ada, di warung ada, di mana-mana ada. Coca-Cola. Ini adalah satu brand yang konsisten memposisikan diri ya sebagai pemimpin dalam daur ulang plastik. At the same time, Coca-Cola itu diidentifikasi sebagai salah satu produsen sampah plastik terbesar di dunia oleh berbagai audit lingkungan independen. Itu tuh kayak tahu meme Spider-Man yang gitu. Nah, pola yang muncul dari berbagai contoh ini bukan satu kebetulan. Perusahaan-perusahaan itu berasal dari industri yang berbeda, beroperasi di yurisdiksi hukum yang berbeda, dan punya model bisnis yang berbeda nih. Pola yang muncul dari berbagai contoh ini tuh bukan kebetulan ya. Perusahaan ini kan berasal dari industri yang berbeda, beroperasi di yurisdiksi hukum yang berbeda, dan juga punya model bisnis yang beda juga gitu. Tapi mereka pakai strategi yang sama, yang serupa nih. Ini nih titik krusialnya. Greenwashing itu jadi hasil yang rasional dalam sistem di mana satu, nggak ada standar yang ketat. Dua, pengawasan lemah. Dan tiga, konsumen lebih suka nih sama simbol-simbol atau label daripada teknisnya. Jadi cocok lah antara sistem pasar yang menghargai citra, regulasinya juga cuma fokus sama narasi, konsumennya juga pengen ngerasa aku sudah paling bermoral tanpa harus menghadapi trade-off yang nyata. Nah, yang tadi dimaksud trade-off tuh gimana sih? Semua konsumen tuh pengen enak ya, pasti. Siapa yang mau nggak enak ya kan? Pertanyaannya, siapa yang rela bayar harga demi enak gitu? Ya dikit. Mayoritas konsumen kan pengennya harga murah, kualitas tinggi, akses mudah, plus bonusnya juga ada label di sini. Aku adalah orang paling peduli lingkungan sedunia. Masalahnya keberlanjutan sejati itu hampir selalu melibatkan trade-off. Entah harganya jadi lebih mahal. Kayak contohnya nih, kalian bandingin lah harga canola atau sunflower oil sama harga minyak sawit dengan volume yang sama ya. Paling murah ya minyak sawit gitu. Kalau nggak gitu pilihannya juga jadi lebih terbatas. Contohnya nih, sampo yang nggak ada turunan SLS, SLES, atau glycerin. Ya ada berapa sih gitu. Atau perubahan kebiasaan. Emang kalian bisa gitu langsung keluar dari zona nyaman? Ada yang bisa. Most of y'all. Nah, penelitian perilaku tuh nunjukin adanya attitude behavior gap. Yaitu nilai yang diakui itu nggak selalu bisa diterjemahkan ke tindakan gitu. Di kepala, oh aku menganut nilai A. Tapi realitanya hal itu nggak kita lakuin ya. Kita itu hipokrit dengan cara kita masing-masing. Nah, greenwashing ini mengisi celah ini dengan sempurna. Ngasih kita perasaan seakan-akan kita bertanggung jawab secara moral tanpa mengganggu kenyamanan kita sehari-hari. Belum lagi kecenderungan kita nih buat menghukum kejujuran. Ada perusahaan-perusahaan yang jujur nih yang sering bilang, maaf ya, produk kita ini masih ngasih dampak buruk buat lingkungan. Maaf kalau kita belum net zero gitu. Perubahan itu butuh waktu dan biaya. Kita lakukan pelan-pelan, bertahap. Jadinya kita malah side eye. Mending beli yang udah jelas-jelas kelihatan hijau. Keywordnya kelihatan ya. Contoh Patagonia, Unilever. Unilever nih di laporan resminya dia berkali-kali bilang nih kalau misal dia belum bisa sustainable. IKEA. Apa IKEA ya bacanya? Itu dia tuh bilang climate positive tuh belum tentu zero impact ya guys. Nah, ironisnya kejujuran seperti ini kan kurang menarik ya secara marketing dibanding klaim-klaim yang absolut gitu. Jadi buat teman-teman kalau ada yang bilang dia hijau, jangan langsung percaya kecuali dia Shrek. Dalam logika atensi digital juga narasi kompleks itu kan selalu bakal kalah sama slogan sederhana. Di era branding, perusahaan nggak cuma menjual produk nih, tapi narasi identitas. Keberlanjutan itu jadi bagian dari identitas moral brand. Masalahnya, di sistem komunikasi modern yang menuntut pesan singkat, visual harus bagus, konten harus emosional, apapun harus shareable, clickbaitable, mudah dibagikan lah kasarnya. Ya nggak mau banyak perusahaan jadi stick to the labels dong. Karena dampak lingkungan nyata itu nggak cocok sama format ini. Dia nggak estetik, dia rumit gitu, dia penuh data. Makanya disederhanain adalah ceritanya, bukan dampaknya. Kita kebiasaan nelen yang oversimplified gitu. Karena kita jadi malas kan cari tahu sendiri, mending kita tahu jadi, oh perusahaan ini ramah lingkungan, kita beli gitu.
Ada satu laporan dari UN Environment Program yang nyorotin gimana klaim hijau ini seringkali dikemas dengan bahasa emosional tanpa transparansi metodologi. Jadi ketika sekarang kita tahu nih kalau greenwashing ini terjadi karena sistem mengizinkan, pasar menghargai, dan konsumen menoleransi, ini bukan konspirasi gitu, ini tuh hasil kompromi kolektif, hasil kebingungan massal antara keinginan, moral, dan seberapa banyak sih kita rela berkorban gitu demi kenyamanan. Perubahan emang nggak instan, emang Indomie. Nah, kita sebagai konsumen juga harus cari tahu nih apakah alternatifnya tuh bener-bener lebih hijau atau cuma nempel nama doang. Kan keberlanjutan tuh bukan cuma tentang citra ya, tapi juga infrastruktur. Ada baiknya kalau kita tuh cari tahu tentang segala hal sebelum kita memutuskan buat pakai produknya. Jadi kita bisa tahu nih, apakah klaimnya sesuai dengan dampak yang dihasilkan. Jadi gitu aja, see you on the next episode. Dadah!